لبيك اللهم لبيك. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Shadaqal adzim. Al mukarram, sama kita hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri, Matrais SMA selaku ketua KBIHU dan sebagai narasumber dalam rangka manasik tingkat kecamatan. Juga saya hormati para Kepala KUA Kecamatan Tarumajaya, Al Mukarram Bapak Haji Amin Yusuf SAG MM. Sekarang beliau masih di luar karena masih banyak pernikahan. Ya. Pasti memang kalau musim dingin bernikah. Ya, saya hormati, ini ada jamaah kita Pak Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Romli. Ini ulama besar di Tarumajaya. Beliau pernah menjadi ketua MUI Kecamatan Tarumajaya. Karena beliau adalah berangkat haji, jadi sekarang jadi jamaah. Maaf Kiai. Beserta istri beliau. Ya, jadi sekarang beliau statusnya kedudukannya sebagai jamaah yang insya Allah tahun ini akan berangkat. Yang saya hormati juga, ini ada Ibu Ustazah Haja Zubaidah selaku penyuluh PNS dari Tarumajaya. Ada juga lah beberapa yang sedang di luar juga, itu para staf karyawan dari KUA Tarumajaya. Yang saya hormati, wabil khusus sangat saya muliakan, banggakan para Bapak Ibu calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka mengikuti manasik haji tingkat kecamatan. Hari ini hari yang kedua. Pertama kemarin hari apa? Kemudian hari Sabtu, besok Minggu sekarang. Nanti terakhir hari Yaumul Isnin. Jangan Yaumul Isnin jangan hari Minggu, hari Ahad. Ya, orang Islam Minggu, Yaumul Ahad, Yaumul Isnin, Selasa, Arabiyah, Khamis, Jumat. Fahimtum? Tafadhal, ishrabu alladzi fi, minum apa adanya. Ishrabu kullu alladzi fi, al-mawjud amamakum. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi telah disampaikan materi yang sangat luar biasa, ya, dengan gamblang dan jelas oleh Pak Kiai Haji Ahmad Syatiri, Matrais LCMA. Beliau ini bukan MA Pak, doktor Pak, dari UIN Jakarta, S3-nya di Jakarta. Ya. Bapak Ibu saya hormati, materi yang cukup bagus tadi disampaikan. Nah, untuk materi sekarang itu adalah tentang bagaimana kegiatan setelah tawaf ifadah, pasca tawaf ifadah. Bapak yang saya hormati, di dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia itu ada dua gelombang. Gelombang pertama, gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama adalah berangkatnya lebih awal. Otomatis untuk gelombang yang pertama dari bandara internasional, baik dari bandara Suta atau Kertajati, itu dari Indonesia langsung menuju ke kota Madinah, langsung landing turun di sana.
Itu gelombang yang pertama. Untuk gelombang yang kedua, berangkat dari tanah air Indonesia, mungkin ada yang dari Soekarno-Hatta atau dari Kertajati, langsung menuju ke Jeddah. Nama bandara namanya King Abdul Aziz. Itu gelombang kedua. Baik Bapak Ibu, gelombang pertama, kedua, dua-duanya bagus semuanya. Baik semuanya, nggak ada yang nggak enak. Nah, jadi jangan begini. Oh kita gelombang pertama, kita gelombang kedua sama aja. Masing-masing sama-sama enak dan baik. Nah. Setelah tadi disampaikan rute jalur, ya kan, Ibu, Bapak sudah wukuf di Padang Arafah. Tanggal berapa Ibu? Wukuf tanggal 9 Zulhijjah, tapi mulai pelaksanaannya adalah setelah gelincir matahari. Tanggal 8 kita udah berangkat kan? 9 di sana kita silahkan zikir, silahkan Bapak Ibu bisa. Nggak bisa apa-apa, udah diam aja, kan udah, ya kan? Kecuali sholat, nggak bisa apa, diam aja udah masuk. Setelah sore selesai melaksanakan wukuf Padang Arafah, maka sore harinya Ibu Bapak berangkat langsung menuju ke Muzdalifah melalui bus yang sudah disiapkan, bus yang luar biasa, cakepnya, AC-nya, Masya Allah. Bilang aja, Masya Allah. Itu orang Islam. Dulu tahun 94 mobilnya jelek banget Pak, mogok di jalan. Ya 94 itu. Iya sering mogok. Yang kedua emang supir orang Arab itu kan akalnya banyak. Padahal Pak supirnya bukan orang Arab, bukan. Itu kan orang-orang dari Pakistan, ya kan, dari Mesir. Akalnya banyak, pura-pura habis mesin, kalau dikasih duit jalan lagi. Pura-pura mati, ini mati. Coba dikasih baksis ya. Ya, bahasanya baksis. Wah, semangat lagi. Akalnya banyak banget. Ya kan? Setelah itu, setelah kita wukuf Padang Arafah, sore berangkat menuju ke Muzdalifah. Silakan Bapak Ibu naiklah mobil yang sudah disiapkan. Nomor Bapak Ibu Bapak besok ikutin itu. Kalau Ibu Bapak nomornya bis 5, naik ke nomor 5. Jangan bis nomor 5 naik mobil 1. Nyusahin orang. Kenapa? Ibu, gara-gara satu orang itu nggak bakal berangkat mobil. Muter kesian panitia kan. Satu lagi jamaah kemana ini? Padahal dia pindah, kagak ngomong lagi. Kenapa konsekuensinya Bu? Karena itu kan kalau pindah itu yang jadi masalah kan paspor itu dipegang oleh supir. Jadi paspor itu bukan kita yang megang, supir. Bahasa Arabnya saik. Bahasa Arab Musa sawak. Ada sawak supir. Ya. Nah, setelah kemudian di Muzdalifah, di sana mabit bermalam, baik turun atau mungkin di mobil aja. Ini boleh. Setelah itu langsung lagi menuju ke Mina. Ya kan? Tanggal berapa tuh? 10, 11, 12. Paling terakhir tanggal 13. Kebanyakan tanggal 12 pada pulang. Kan ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini tanggal 12 apa tanggal pulang? 13 pulangnya, maksudnya balik ke Mekahnya. Mayoritas tanggal 12 aja Pak. Ya kan, kebanyakan adalah inginnya nafar awal. Nafar awal itu tanggal 12 kembali ke Mekah. Tanggal 13 nafar sani, tanggal 13. Oh. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita sudah tadi kan sampai di Mina, maka kemudian melontar tanggal 10 melontar Jumratul Aqabah, 7 batu doang kan selesai. Besok tanggal 11 melontar lagi 21 batu. Tanggal 12 21 batu. Kalau emang tanggal 13 masih di sana nafar sani, tambah
21 lagi. Jadi bagian nafar awal itu adalah batunya adalah jumlahnya 49. Jangan dibilang 50, 49. Kalau nafar sani ditambah lagi 21 menjadi 70 batu. Oke. Setelah itu maka selesailah, kemudian kembali ke Mekah. Ngapain ke sana? Sesuai dengan ibu bapak, hotelnya di mana? Silakan, ya kan? Di hotel. Sampai sana istirahat dulu, kan capek kita. Pekerjaan haji yang paling capek yaitu 10, 11, 12 itunya sampai luar biasa. Karena itu puncak ibadah haji itu udah. Ya. Puncak ibadah haji itu doang. Berarti sebetulnya 6 hari kita udah cukup. Selesai laksana ibadah haji. Yang lamanya kan yang lain-lain. Makanya banyak usulan, bagaimana kalau haji 20 hari aja? Orang 6 hari aja cukup. Tujuannya supaya meringankan biaya kan itu, Pak. Ya kan? Kalau sekarang kan 41 hari biayanya lumayan. 25 ditambah lagi 32, 57 juta. Emang kecil tuh duit. Bang yang punya duit murah, yang nggak punya duit cari dah biar ketemu. Selesai langsung menuju ke kota Mekah sesuai hotel yang udah disiapkan. Silakan istirahat dulu Bapak Ibu. Karena kita masih ada tugas yang berat adalah tawaf ifadah. Ini dia. Tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun haji. Kalau kita nggak laksanakan kagak sah haji kita. Karena ini adalah rukun. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam tawaf. Tadi kan tawaf ifadah dikerjakan sesudah malam nahar atau 10 Zulhijjah sampai dengan waktu tidak terbatas. Sebetulnya waktunya lama bisa Pak. Tapi kalau kita belum tawaf ifadah, kita suami istri nggak boleh nggak boleh, tetap aja nggak bisa. Misalnya ibu pulang boleh, silakan. Tapi ini kalau belum tahallul kubro, nggak bisa. Nyanggup Bapak Ibu. Jangan anak muda, kira-kira juga lepas-lepas. Iya kan? Berat. 2 bisa dilakukan sebelum melontar jumroh akobah karena tersesat. Nah, itu tadi tawaf ifadah adalah rukun. Ya. Oleh karena itu, setelah istirahat di hotel, Pak, untuk kita ke Masjidil Haram itu mobil tidak bisa. Dengerin Pak, kan kita udah sampai nih, udah habis tawaf ifadah, udah habis kita tadi habis melontar jumroh. Udah selesai kan? Tapi ketika kita sampai ke hotel, setelah istirahat untuk berangkat ke Masjidil Haram itu susahnya luar biasa mobil. Mahal. Naik mobil itu belum ada mobil sholawat. Mobil sholawat itu transportasi yang sudah disewa oleh pemerintah Indonesia yang biasa kita gratis. Karena ada min, ya kan, atau plus setelah kita tadi udah selesai melontar jumroh pulang ke ke hotel itu lama. Ya. Kalaupun kita mau nyewa mobil mahal, 1 orang bisa 50 real. Berapa Pak? 50 real kali 4.000 berapa? Apa? 200 ribu, iya kan? 1 orang Pak. Atau mau jalan kaki? Ya kalau dekat hotel kita sama Masjidil Haram. Nah kalau kita 7 kilo, 14 kilo, kira-kira kaki kita bagaimana, pegel apa enggak? Ya kan? Kalau timbang 2 kilo mah, ya kan? Makanya doain biar cepat-cepat Indonesia itu mempunyai kampung haji kan baru mau beli. Ya mungkin 3 tahun lagi kali. Sekarang ya kita berdoa aja Bu, mudah-mudahan tempat kita hotel di Mekah juga tidak terlalu jauh. Ya kan? Jadi kalaupun kita jalan kaki kita bisa mampu. Tapi kalau udah 7 kilo Pak,
PP 14 kilo. Bayangin bagaimana itu, ya kan? Nah, sekalian yang saya hormati, nanti baru setelah itu berangkat menuju ke Masjidil Haram, tawaf ifadah. Nah, yang kedua nanti ada namanya tawaf qudum kan? Tawaf qudum itu adalah orang yang baru datang ke Mekah. Qudum baru datang. Baik dia baru datang dari negaranya atau mungkin dia dari Madinah kan? Sama tawaf qudum. Tapi tawaf qudum itu adalah untuk yang haji ifrad. Kalau kita yang haji tamattu, tawafnya tawaf umroh, inklus di dalamnya udah dapat tawaf qudum. Ya Pak? Betul. Jadi tawaf qudum itu adalah khusus tawaf orang yang haji ifrad. Bagi kita adalah tawaf umroh, termasuk kita sudah dapat pahala tawaf qudum. Ya. Kemudian di sini tawaf qudum tidak termasuk rukun haji, ya adalah rukun haji. Wajib bagi haji ifrad dan qiran ini. Kemudian waktunya saat masuk ke Mekah. Bagi haji tamattu tidak disunahkan karena kita tawafnya tawaf umrah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Tadi sudah macam-macam tawaf. Kemudian yang ketiga tadi bilang tawaf ifadah udah. Tawaf qudum udah. Yang ketiga tawaf wada. Tawaf wada, tawaf sebagai penghormatan kita mau meninggalkan kota Mekah. Ya, kalau kita mau meninggalkan kota Mekah, kalau baru datang namanya tawaf qudum. Kalau kita meninggalkan adalah namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Waktunya akan meninggalkan kota Mekah, hukumnya wajib. Bagi wanita yang datang bulan cukup berdoa di luar masjid. Wanita, ibu-ibu yang kemudian masih aktif, kalau dia datang bulan, maka doanya cukup adalah di luar masjid. Kemudian untuk tawaf wada, pakaiannya biasa, enggak pakai pakaian ihram. Dan tidak pakai ramal bagi laki-laki. Ramal itu adalah hari-hari kecil. Yang keempat, tawaf umroh. Keempat, tawaf umroh sebagai rukun umroh. Bila tidak dikerjakan, umrohnya tidak sah. Ya, tawaf umroh namanya. Yang kelima, tawaf sunnah. Dikerjakan setiap masuk ke Masjidil Haram. Tawaf sunnah itu tidak ada sa'inya. Tawaf doang, selesai dah. Ya. Kemudian sebagai pengganti sholat sunnah, tahiyat masjid. Nah, jadi sebagai pengganti tahiyat masjid kita adalah tawaf. Karena pahalanya lebih besar kan Pak? Ya kan? Berdean tawaf daripada kita tahiyat masjid. Tapi bukan berarti kita nggak tahiyat, kan sholat aja. Waktunya kapan saja, bebas. Tawaf sunnah namanya. Ada lagi yang kelima, tawaf nazar. Ini wajib juga, nazar. Ya. Kalau tadi kan sunnah, tapi kalau kita nazar, gini. Kalau nanti anak saya lulus masuk akmil, saya akan umroh. Itu menjadi wajib hukumnya, kan nazar. Ya. Salah satu contohnya, ya kan. Anak saya ranking 1. Saya akan umroh. Itu kata-kata itu menjadi wajib. Nah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tadi kita sudah bahas tentang tawaf ifadah, udah Bu ya tadi kan, adalah rukun haji. Oleh karena itu seorang jamaah haji tidak melaksanakan tawaf ifadah maka hajinya tidak sah. Yang kedua, tawaf ifadah haji. Tawaf ifadah haji tamattu selalu disertai dengan sa'i seperti umroh. Seperti umroh ya. Untuk tawaf ifadah haji tamattu selalu disertai dengan sa'i. Waktu tawaf ifadah, waktunya
Satu, tawaf ifadah dapat dilakukan sebelum nafar, yaitu sebelum meninggalkan Mina tanggal 12, 13 Zulhijjah. Yang kedua, tawaf ifadah juga dapat dilakukan setelah nafar, yaitu setelah tanggal 12, 13 Zulhijjah pada saat haji sudah meninggalkan Mina. Kebanyakan kalau kita sudah selesai melaksanakan tadi kan, kita udah tawaf, udah melontar. Nah, setelah itu baru kita kembali ke Mekah lagi, kemudian kita hotel, baru kita melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dan sa'i harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda oleh jamaah haji, kecuali ada alasan syar'i, misalnya wanita haid, sakit, dan tidak aman, dan lain-lain. Siti Aisyah selalu menyuruh para wanita agar segera melakukan tawaf ifadah pada hari nahar, karena dikhawatirkan akan haid. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah selesai kan, kita sudah tawaf ifadah, maka kita ada lagi namanya tawaf wada, ya kan? Pengertian tawaf wada adalah tawaf perpisahan atau pamitan yang dilakukan oleh jamaah haji sebelum kembali ke tanah air pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Perpisahan, baik kita bagi gelombang pertama kan langsung pulang, gelombang kedua kita ke Madinah, tetap tawaf wada, kita meninggalkan kota Makkah. Waktu pelaksanaan tawaf wada ialah setelah jamaah haji telah selesai melaksanakan semua urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga tawaf tersebut merupakan pertemuan yang terakhir dengan Baitullah. Terakhir, udah nggak kembali lagi, kita udah ke Masjidil Haram. Terakhir, nangis, sono udah silakan. Sedih, ya. Disunahkan bagi jamaah haji yang telah melaksanakan tawaf wada untuk berdoa dan tidak kembali ke Masjidil Haram. Kan kita udah perpisahan, masih balik lagi. Kata malaikat, kan tadi udah perpisahan, aku balik lagi, kata malaikat. Balik lagi. Ya, kecuali ada masalah, ya kan? Misalnya tasnya ketinggalan itu lain kan? Itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, setelah kita tadi udah selesai tawaf wada, maka kita akan selesaikan pekerjaan selesai itu, ibadah haji selesai. Baik yang gelombang pertama, gelombang kedua. Bagi gelombang yang pertama, dia langsung adalah siap-siap untuk kembali ke tanah air. Ya kan? Atau kalau haji ifrad mereka kan belum, ya, dia belum belum melaksanakan kaitan-kaitan yang lain. Ya, kalau haji ifrad kan bikin haji kan umurnya belum ya, itu masih. Nah, kemudian sebagai jamaah haji yang gelombang kedua, setelah selesai itu kan dia harus menuju ke kota Madinah, ya kan? Jadi kalau gelombang kedua itu udah beres lah kerjaan, udah beres kan, udah haji semuanya udah beres, tinggal ke Madinah itu yang ringan-ringan doang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita setelah itu tadi setelah tawaf wada kita meninggalkan bagi jamaah gelombang kedua, kita menuju ke kota Madinah ke sana, ya kan? Di sana juga sudah dipisahkan laki-laki, perempuan. Kalau di kota Mekah itu adalah Pak, udah ada nama kita di hotel, di kamar. Kamar satu ABCD laki-laki, yang perempuan udah ada nama. Tapi di Madinah dulu sih kagak ada, sekarang ada enggak. Jadi di Madinah itu enggak dinamain. Maka yang ngatur adalah nanti adalah TPHI, tim pemandu ibadah haji. Di bawah pemandu ibadah haji itu ada namanya ketua rombongan, itu nanti mengatur per kamar. Misalnya kamar satu untuk bapak-bapak ini diatur. Nah, di situ maka Bapak Ibu jangan pada protes. Nah, ini udah pertimbangan ketua rombongan ya.
Ini yang pantas ke siapa ini? Yang saudara-saudaranya ini, ya kan? Udah dihitung, ya kan? Jadi jangan pada protes. Kalau nanti udah selesai, baru mau usul boleh Pak. Yang penting sekarang itu ibu bapak sudah ada tempatnya, ya kan? Kamarnya ini udah, tempatin dulu. Sudah selesai, baru ada usul. Pak, saya kalau bisa sama Pak jangan dipisah, ini kan saudara saya Pak. Masa saya sama ibu saya misah? Itu nanti di belakang layar ngomongnya. Jadi jangan di depan udah protes, gak bisa Pak, bagaimana ini kagak selesai urusan. Itu salah satu tugas ketua regu dan ketua rombongan, bekerja keras memberikan penjelasan kepada jamaah agar mereka siap menerima yang sudah ditentukan. Usulan nanti insya Allah akan dikabulkan Pak, nggak ada yang kaku. Ya, itu masa nanti suami istri misah, masa anak mertua misah, ya kan? Anak orang tua itu nanti diusulkan, bisa setelah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini udah ya Paris, udah sampai di Madinah. Ya. Kemudian di kota Madinah kita maka jangan lupa melaksanakan sholat arba'in, ya, sholat 40 waktu. Walaupun hukumnya adalah mustahabun, disunahkan. Ya, walaupun memang orang kan mengejar, pokoknya saya harus 40 waktu jangan sampai kelewat. Diupayakan Bapak Ibu jangan sampai kelewat. Tapi kalau kita sakit, jangan dipaksa. Sakit, ibu lagi ada masalah, lagi sedang ada uzur syar'i, nggak boleh. Ya. Kalau bisa kita 40 waktu. Karena status hukumnya adalah hanya mustahabun, disunahkan. Memang sholat di Masjidil Haram kan kita tahu bagaimana keutamaan sholat di Masjidil Haram. Nah, adalah kelipatan 1000 rakaat ketimbang sholat di tempat lain. Kecuali sholat Masjidil Haram kelipatannya adalah 100 kali lipat kalau di Masjidil Haram. Ya kan? Ini orang karena mengingat ini, wah semputan ini, wah 1000 sama aja kita sholat 1000 rakaat tempat lain. Tapi status hukum Pak adalah mustahabun. Kalau kita ada apa namanya, ada masalah baik itu syar'i atau sakit, nggak usah dipaksakan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian setelah kita tadi sholat di Masjid Nabawi, ya, kemudian kita di sana jangan lupa ada tempat yang sangat luar biasa. Namanya apa Pak? Raudhah. Ya. Di Raudhah itu adalah tempat yang sangat mustajab dan ada tanda-tandanya. Nanti Bapak Ibu lihat tiangnya bagaimana, ya itu nanti ada di sana. Tapi katanya sekarang itu harus pakai aplikasi Pak, ya kan? Sekarang untuk melaksana itu kalau dulu kan bebas, sekarang harus pakai aplikasi, nggak sembarangan. Dan di kota Madinah, sholat Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi itu adalah pisah. Arijal, Anisa, laki-laki pisah, perempuan pisah. Makanya di sana kita janjian besok di pintu berapa ketemunya, ya kan? Karena udah ada sekat, nggak boleh itu. Laki-laki, kalau di Masjidil Haram kan bisa aja, bebas. Tapi di Nabawi nggak bisa. Ya. Laki-laki, perempuan, misah di sana. Hanya kita nanti janji kepada keluarga, pada suami istri, nanti kita ketemunya di pintu berapa, biar kita ketemu. Dan nanti juga Pak nggak mungkin, terutamanya ikut KBIH, ya kan semuanya nanti di absen dulu. ABC ini kalau belum ketemu satu pun jangan berangkat, ya kan?
kecuali Bapak Ibu yang hajinya haji mandiri, ya kan? Nah, haji mandiri nanti ada komandonya, TPHI, komandonya Ibu kan? Tim pemandu ibadah haji termasuk beliau ini pernah menjadi TPHI, tim pemandu ibadah include termasuk beliau ketua kloter, walaupun perempuan ketua kloter, rajanya di pesawat, bagaimana kata beliau? Wah iya kan? Duduknya aja Pak, paling depan nomor 1. Duduknya lega buat kaki ya. Coba ada jamaah biasa, kita susah buat ini. Karena dia sebagai pejabat bagaimana beliau. Ya, duduknya nomor 1, seat nomor 1. Di depan. Itu bagaimana instruksi ketua TPI tim pemandu ibadah haji sekaligus adalah ketua kelompok terbang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian setelah itu maka jangan lupa ya, tadi kita nih melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti ke makam Rasulullah, kemudian makam sahabat. Di sana sahabat yang makamnya nyatu dengan Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, Umar, udah 2 doang. Utsman di luar di kuburan Baqi. Tahu kalau Ali di mana kuburannya? Itu Utsman adanya di luar kuburan Masjidil Haram. Karena sekarang kan menyatu ya. Dulu kan bisa tuh, sekarang menyatu Masjidil Haram Masjid Nabawi dengan makam Rasul. Setelah kita sholat jangan lupa langsung ziarah. Silakan. Waktunya pasti beda, perempuan beda, laki-laki beda. Beda waktunya. Ya, silakan dan di sana. Jangan yang aneh-aneh. Ziarah jangan aneh-aneh. Orang Indonesia itu ditandain orang-orang masjid itu, para pejabat. Jangan yang aneh-aneh. Saya lihat itu Pak. Masa lagi mau ziarah ke makam Rasul, warin duit diceplosin. Haram, mata askar, mata haram. Anda boleh sembarangan, masa ziarah ngapain? Ngeluarin duit, dikucil-kucil, diceplosin. Ya, itu banyak askar di sana, nggak boleh. Lama-lama aja kita di sana, cepet-cepet. Ya, roh, kata kitanya, ayo cepetan. Kasa orang asal, ayo roh. Ya. Ganggu jalanan, torek. Jangan di jalanan, bahasa dianya, torek, jangan di jalanan. Ya kan? Kalau roh udah pergi, jangan lama-lama karena ini ngantri banyak banget Pak. Nungguin kita akan antri, ya harus sabar. Di sini kita emang udah harus benar-benar sabar, jangan sampai habis. Bapak Ibu yang saya hormati, kan udah kan tadi kita sudah sholat di Masjidil Haram. Kemudian kita sholat lagi di Raudhah. Kemudian ziarah. Dari ziarah itu kemudian kita keluar lagi ziarah lagi nanti ke makam Baqi. Kalau di Mekah namanya apa? Ma'la, Jannatul Ma'la. Jadi Ma'la itu tempat kuburan di Mekah. Jadi orang Indonesia yang meninggal di Mekah ya di Ma'la. Tapi nanti dipindahin, kan ada lagi namanya. Ada Bu. Ya, makam selain itu. Kalau yang meninggal di Madinah ya itu di Baqi. Bapak Ibu yang saya hormati silakan tadi kata Pak Kiai, silakan yang pengen mati di Madinah doain aja, doa. Saya yakin ibu pengennya jangan mati di sana kan. Walaupun pahalanya kata Nabi, aku akan menyaksikan bahwa orang ini mati syahid. Nabi bilang, wa ushidu, aku saksikan orang yang wafat di Madinah. Kalau Nabi nyaksin bagaimana kira-kira? Wah luar biasa ya kan. Ya silakan, mungkin ibu ya Allah mudah-mudahan saya diwafatkan di kota Madinah, ya kan. Tapi saya yakin kalau saya tanya tuh Pak, saya mah Pak walaupun matinya bagus banget, pengennya jangan mati di sana kan, ya kan? Kita pengennya selamat, perginya segini, pulangnya semuanya selamat, itu Bu. Ya, kita 100 lebih selamat semua, suami istri selamat, di rumah selamat, kita selamat. Ya, walaupun itu adalah masalah umur di tangan Allah. Siapa yang tahu? Di sini aja wafat. Memang kita jamin. Sekarang kita jamin nggak Bapak Ibu setelah pulang ntar masih hidup nggak? Allah alam. Termasuk saya, sama aja, ya kan? Nah, selesai kita ziarah di Baqi itu Bu, ada 10.000 sahabat Nabi. Nanti Ibu baca itu, ada kan pengumuman,
Ya, sahabat Nabi itu ada 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di sana. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kemudian setelah itu kemana lagi? Setelah tadi kita udah ke Baqi, kan banyak tempat-tempat yang lain. Ya, tadi kita udah ke Masjid Nabawi, ya kan? Masjid Nabawi itu dia punya apa namanya? Ini atas ini apa namanya? Kalau masjid itu punya itu apa namanya? Atasnya. Kubah. Kubah Masjid Nabawi itu bisa bergerak berjalan, luar biasa. Pertama kali pokoknya kita kaget. Wah, ini kok kubah jalan? Ini salah satu kelebihan yang tidak ada di dunia kecuali di Masjid Nabawi. Kubahnya jalan Pak, berapa banyak? Pas pagi-pagi tahu-tahu panas lah. Ini kok panas, matahari tetap buka. Pokoknya tercanggih Masjid Nabawi. Enggak ada lagi. Ntar nutup lagi. Luar biasa. Makanya ibu bayar 70 berapa? Berapa ibu bayar? 25 sama 22, baru 57. Murah. Kita nyaksin Masjid Nabawi udah lunas urusan. Masya Allah. Udah luar biasa. Ya. Nah. Setelah itu kemana lagi Bu? Kan tadi udah ke Baqi udah. Emang habis itu pulang? Belum. Ya. Kita berapa hari di kota Madinah? 8 hari sampai 9. Pokoknya ngitungnya 40 waktu. Itu siapa yang ngitung Pak? Ada nanti petugas dari Arab Saudi nanya, udah berapa hari dihitung? Ah, kurang sekian, nanti ditentukan. Ya. Pokoknya 8 hari sekian sana digunakan ya, belakang. Kemudian setelah itu baru kita keluar ke masjid mana lagi? Ya, Masjid Quba. Ya. Masjid Quba itu adalah masjid pertama yang Nabi datangi ketika beliau hijrah, itu kan Masjid Quba dulu. Quba itu nama kampung Pak. Nah. Jadi Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun ketika Nabi datang. Jadi Masjid Quba itu 2 kali dibangun. Pertama ketika beliau waktu itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, ya kan? Yang kedua kemudian setelah menghadap ke Baitullah. Nah, selanjutnya juga kita naik ziarah ke Jabal Uhud. Nah, Bukit Uhud nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Letaknya 5 km lebih kurang dari pusat kota Madinah. Nah, terjadi perang dahsyat, umat Islam jumlahnya 700 orang, orang musyrikin 3.000 orang. Maka di dalam hal itu syahid 70 orang. Termasuk paman Nabi namanya Hamzah. Nanti kita ziarah ke sana, Bu ya. Kemudian ada lagi, kita lanjut lagi ziarah lagi. Ngomong di sono ke Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Ya. Pertama umat Islam menghadap kiblat ada ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua baru ke Masjidil Haram. Itu menurut riwayat ketika sholat Zuhur asar ya. Sehingga langsung pas turun firman Allah, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram", berbalik langsung. Nah, gara-gara itu orang-orang Yahudi nggak suka udah Nabi Muhammad. Dulu mah luar biasa, pas pindah. Wah, udah nggak akur-akur. Ya. Kemudian kemana lagi? Tadi kan Masjid Qiblatain. Kemudian ke Masjid Khandaq, Masjid Khamsah. Arti Khandaq artinya farid. Ini adalah farid ya. Yang kemudian ide ini adalah disampaikan oleh sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi. Dengan digali itu maka akhirnya tidak jadi, mereka walinya diputari semua Pak. Itu ide sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Sampai saat ini masih ada 5 pos yang masih ada. Bisa. Yang selanjutnya ke Masjid Al-Ijabah. Terletak sebelah utara barat laut.
Beliau berdoa sangat panjang. Ada 3 doa permohonan. Nabi doanya lama banget sholat sana. Masjid ijabah. 3 permohonan Nabi. Tapi yang dikabulkan cuma 2. Yang 1 ditolak. Permohonan yang pertama adalah beliau mohon agar Tuhan tidak membinasakan umatnya karena kekeringan. Ya. Nabi pertama, ya Allah, janganlah umat kami ini adalah binasa gara-gara kekeringan. Dikabulin. Kemudian yang kedua, agar tidak menghancurkan umatku dengan bencana tenggelam. Pertama, agar jangan kekeringan. Yang kedua, jangan sampai banjir sampai menyebabkan tenggelam. Ada yang ketiga, yaitu agar tidak terjadi derita karena permusuhan di antara mereka. Ini yang tidak diterima. Sampai saat ini kan Pak masih aja umat Islam pada berantem ribut perang sono kan. Ini yang ketiga nggak diterima doanya. Tadi 2 diterima, yang 1 sampai saat ini maka terjadi konflik antara umat Islam. Nggak beres-beres. Ya Pak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pokoknya itu udah setelah ziarah-ziarah, ya kan? Selesai ziarah, nanti mungkin ada tempat-tempat yang lain, nanti akan Ibu Bapak, ya kan, ziarah tempat pencetakan Al-Quran, nanti akan diajak sana, ya kan? Ada lagi, apa itu Pak, yang keajaiban dunia salah satunya, di gunung apa? Jabalul Bedo, ya apa itu? Ada itu nanti, yang 1 ini adanya kalau nggak salah ya di sana. Nanti insya Allah akan ada, tapi itu nggak termasuk kaitan dengan ziarah. Bapak Ibu yang saya hormati, selesai sudah kan? Udah selesai, sholat waktu udah, ya Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian nanti kita udah ziarah-ziarah, ya. Udah kemarin selesai. Nah, kemudian nanti kita setelah itu kan selesai dah. Selesai maka kita nanti langsung dari sana mengumpulkan semua persiapan, nanti diinformasikan. Bapak Ibu, kita akan kembali ke tanah air. Ya kan gelombang kedua. Balik ke tanah air, wah udah girang banget itu. Ketika diumumin kita akan kembali besok, udah nggak bisa tidur. Saking girangnya, giro apa? Di atas girang. Giro itu di atas girang, nggak bisa tidur. Akhirnya karena nggak bisa tidur, sampai pesawat mabok giro, bukan girang. Nih Bu, nih Pak, pengaruh kita mau diinformasin pulang itu yang sakit sembuh, nggak percaya? Kemarin yang ngerungkur, batuk, pas biaya itu sembuh. Itu apa namanya Pak? Pengaruh apa tuh? Luar biasa itu. Pengaruh kita dibilang mau pulang. Jadi kita nggak sebab pengen cepat berangkat, sampai sana pengen cepat pulang. Coba bayangin, Bu, udah habis waktu belum habis waktu belum. Ya. Ibu Bapak, makanya tadi di awal saya baca mukadimah kan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakan haji dengan sempurna dan umroh karena Allah. Ada jamaah haji, lalu berapa hari ngomong, Tong, gue mau pulang. Baru ngapa-ngapain, ngomong pulang, berisikin. Tong, dia malu kali takut ada yang tahu. Ngomong-ngomong, gue mau pulang gimana? Lah kok, baru 5 hari, belum ngapa-ngapain pulang ngomongnya. Karena nggak lillahi ta'ala, nggak ikhlas. Jangan karena yang lain-lain. Pokoknya karena Allah dan saya panggilan Allah, saya ingin melaksanakan yang terbaik. Kita kesempatan di sana Bu, jangan lupa ibadah, jangan salah niat. Kita di sana ibadah bukan yang lain-lain. Ada orang di sana tawafnya di pasar mulu, ngapain? Gua pasar mulu muterin tawaf, bukan di sana, tawaf di Ka'bah. Tawaf di pasar mulu. Lah emang paling suka ya kan? Lah bagaimana? Tawaf itu di Ka'bah bukan di pasar. Siapa yang nggak tertarik ke sana?
Ya kan? Emasnya terbaik itu di Mekah. Ya. Oh, tapi jangan lupa kalau beli emas itu jangan lupa suratnya jangan hilang. Kemarin saya jual emas dari Mekah, kagak ada suratnya. Nggak mau saya Pak Haji, kagak mau. Kata saya, oh ini adalah beli di Mekah. Wah beda, kagak ada suratnya, nggak mau. Ya iya kata saya, Ci, ini saya beli dari Mekah. Emas terbaik ada di sana. Suratnya mana Pak Haji? Kagak ada. Dan yang lain ada, yang ada. Emang ada itu-itunya nih yang lain. Makanya saya pesan kalau mau beli emas, besok suratnya simpan. Jangan sampai keselip. Gara-gara itu, ibu bukan berarti saya suruh jual. Bukan, ngancam. Nah, ini kan kalau kita lagi kepepet ya kan, lagi butuh, kita pengen jual. Suratnya itu jangan sampai tidak. Ya. Sekarang coba jual. Apa saya mungkin tokonya kali kebetulan ini galit banget. Toko Mutiara di Bekasi. Oh, diterima. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, udah kita kan tadi udah selesai semuanya. Kan kita udah kembali. Siap-siap adalah kita ada nggak namanya ziarah wada? Ada ya? Ya kita terakhir ziarah kita wada juga, ya kan? Doa di sana di Madinah kita ziarah, ya kan? Silakan. Setelah itu baru kita siap-siap untuk berangkat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir batin, perginya jumlahnya sekian, sama juga ibu bapak sehat, semuanya sehat, yang di rumah sehat semua, sehingga ketika ibu bapak kembali ke Indonesia semuanya ada. Kan ibu nanya nanti, cucu saya mana nih, saya dicari aja, ya kan? Nah itu biar sehat semuanya. Ibu ya, ibu bapak semua kembali semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggal di sono. Ibu, kalau ibu sakit, kita mau pulang besok, udah ditinggal. Gak ada istilahnya, kan suami istri berangkat haji, yang sakit istrinya, besok pulang, gak bisa ditungguin, pulang semua. Gak ada alasan, pokoknya pulang. Mau nangis mau apa gak ada alasan. Makanya ibu-ibu doain jangan sampai ibu udah mau pulang sakit. Kalau sakit-sakit puyeng mah jamak apaan ya? Bahasa Indonesianya wajar. Ya kan? Tapi biasanya timbang puyeng-puyeng mah baik. Pas mau pulang, gua lagi. Ya kan? Pengaruhnya luar biasa. Makanya jangan lupa minum air zam-zam. Banyak yang minum air zam-zam. Di Mekah, di Madinah air zam-zam banyak kok, silakan. Ambil, bawa pulang ke hotel, ya minum air zam-zam, silakan. Tidak semuanya air itu di hotel air zam-zam. Baca dulu, ada biasa ada ma'u zam-zam. Ada yang kayak kita yang air biasa ada, ya kayak kita mah air aqua kan. Lihat dulu, jangan minum-minum aja. Ntar lagi, wah ini jam-jam, baca dulu. Ya. Jangan semuanya dianggap air zam-zam, ada. Ya. Minum air zam-zam, ya air zam-zam bakal apa aja, 5 syuribalah, pengen apa aja, ibu-ibu ya, silakan mumpung masih di sana. Mungkin barangkali itu aja Bu, ya ini waktu sudah ini, atau mungkin nanti untuk pertanyaan saya serahkan kepada MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas pemaparannya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mulyadi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Jamaah Haji Indonesia, ada yang mau ditanyakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mulyadi? Mangga silahkan, 2 penanya, 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan, angkat tangannya. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Oh, ada penanya Bapak. Mangga. Ladies first dulu. Nanti selanjutnya Bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau tawaf ifadah itu kita tetap pakaian ihram lagi Pak Haji. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahallulnya juga. Tawaf ifadah itu
Ya, Makasih, Pak Haji. tidak pakai pakaian ihram. Karena kita tadi udah tahallul awal. Ketika tanggal 10 kita berada di Mina, kan kita udah tahallul awal. Artinya kita sudah pakai pakaian biasa. Ketika kita sudah itu kan kembali, udah nggak pakai pakaian ihram lagi, pakaian biasa. Ya, silakan ya. Terserah mau pakai apa, Bapak pakaian yang berjahit udah bebas. Artinya sudah tidak ada larangan lagi yang hal-hal yang kaitan dengan larangan ihram. Ya Bu ya. Ya, jadi udah pakai pakaian biasa, enggak apa pakaian. Tetap ada sa'i ada. Sa'inya ada. Nah, karena tadi Ibu sudah di sana kita udah tahallul, ya kan bagi laki-laki yang paling bagus botak, klot. Yang kedua dipendekin. Muqassirin wa muhallikin silakan, tapi yang terbaik adalah botakin sampai benar-benar. Jadi sa'i ada karena udah tahallul kan udah. Jadi udah itu aja. Enggak ada lagi. Ya. Tidak kalau pakai harus cukur rambut lagi karena kita tadi udah tahallul awal. Nah, itu barangkali yang tanya lagi? Ada yang bertanya dari laki-laki? Bapak? Kayaknya nggak ada Pak, cukup. Tidak ada cukup ya Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita berikan aplaus untuk Bapak Kiai Haji Mulyadi. Terima kasih Bapak atas waktunya.